Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ida, Kepala Diklat BKKBN Provinsi Jawa Barat, beserta tim. Kebetulan salah satu tim saya kenal baik, bahkan akrab Pak Zaki. Pak Zaki orangnya enak, rame. Yang saya hormati juga Bapak Edi Wahyono, Kabid Pengendalian Kependudukan ya Pak, Dinas BPKB Kabupaten Indramayu. Kemudian ini sekaligus saya perkenalkan Bapak Ibu beserta Diklat, ini Kepala UPTD KB Kecamatan Kandang Haur, Ibu Ade Lismawati, yang kebetulan pada tahun 2013 menjadi Kepala UPTD Teladan, yang kemudian diberangkatkan ke Thailand. Silahkan berdiri Ibu Ade. Ini terus terang ini motor Pak Bu, motor penggerak kampung KB di Kecamatan Kandang Haur, wabil khusus di desa kami. Tanpa beliau kami tidak ada apa-apanya. Kemudian yang kedua saya perkenalkan juga petugas PLKB Pak Mansum, yang kebetulan pada saat itu juga ikut diklat di Balai Diklat Provinsi Jawa Barat di Bandung selama 5 hari bersama saya. Beliau juga merupakan petugas KB Teladan tahun 2016 se-Kabupaten Indramayu. Jadi alhamdulillah, orang yang mendandani, orang yang memotori desa kami menjadi desa yang dicanangkan kampung KB ini bukan orang sembarangan, memang orang-orang berprestasi. Terima kasih. Yang terhormat juga rekan-rekan Pak Om, Pak RT, RW, kemudian seluruh kaum, dan yang paling saya cintai ibu-ibu kader. Ibu-ibunya nggak diperkenalkan gimana? Ibu boleh. Saya malu memperkenalkan ibu, berdiri dulu biar peserta Diklat juga tahu. Ibu Ratnawati, istri saya Pak. Sudah lama juga mendampingi saya, 27 tahun kurang lebih. Kami ulangi, yang saya cintai dan saya banggakan ibu-ibu kader kampung KB yang selama ini terus bekerja, terus membantu kegiatan terutama di Desa Karangmulia. Yang paling saya banggakan Pak Bu, kalau menjadi istri Pak Mong, istrinya Pak RT, istrinya Pak RW, istrinya para kaur jadi kader, itu gak heran. Tapi justru dari 35 kader kampung KB yang saya miliki, mayoritas bukan istrinya Pak Mong. Ini kan luar biasa. Ada perhatian dari masyarakat biasa yang kemudian ikut berpartisipasi membangun Desa Karangmulia. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai penghormatan sekaligus kami juga mengucapkan selamat datang kepada para peserta praktek lapangan dari Balai Diklat Provinsi Jawa Barat, yang kalau saya cermati atau saya dengar tadi ini dari daerah Priangan ya Pak ya, Langkau Cirebon Dermayuna ya Pak. Ini daerah Kabupaten dan Kota Bandung yang terdiri dari 30 orang. Kami ucapkan selamat datang. Inilah Pak Desa Karangmulia yang mungkin ketika diberangkatkan dari Bandung terbayang-bayang kayak apa, seperti apa di Indramayu. Karena kalau sudah menyebut Indramayu pasti asosiasi kita pasti wah panas, ya kan Bu? Ternyata memang benar panas. Bapak Ibu yang saya hormati,
Dulu pun kami ketika dilatih atau dididik selama 5 hari di Bandung oleh Balai Diklat Bandung, diberangkatkan dalam rangka studi banding. Cuman memang pesertanya pada saat itu bukan UPT. Kalau ini kan khusus UPT ya Pak ya, dari 30 kecamatan. Kalau dulu kami dididik itu terdiri dari kepala desa, kemudian PLKB, kemudian ketua kampung KB, dan yang terakhir yang disertakan itu ketua RW. 4 orang, kemudian 3 hari tori, kemudian 1 hari kita diberangkatkan itu pajaki ke Banjar. Nah, di Banjar itu perjalanan lumayan 5 jam. Jadi kalau Bandung ke Indramayu dengan Bandung ke Banjar, saya pikir lebih jauh ke sana. Jauh ke Banjar, tapi indahnya perjalanan dan justru kami banyak kenangan Pak. Di Banjar itu kan datang-datang disambut dengan angklung ya Pak ya. Di sana Sunda, karena Sunda jadi angklung. Kalau di sini tadi ada gamelan Indramayu itu sebutannya Jipang Agung Pak. Jadi perlu dikenalkan juga sebagai budaya Indramayu. Jipang Agung ini satu musik yang dikhususkan sebagai penghormatan untuk kedatangan tamu. Jadi kami begitu Bapak turun dari mobil, kami putar gamelan Jipang Agung sebagai bentuk penghormatan kami kepada seluruh peserta Diklat Kampung KB dari Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebetulnya malu Pak ketika ada instruksi atau informasi bahwa Indramayu salah satu kabupaten yang nantinya akan dijadikan studi banding, di mana Indramayu kemudian mewakilkan kepada desa kami Pak. Artinya kami ini belum apa-apa Pak. Sebetulnya cuma pajaki aja yang besar-besaran, nggak ada apa-apanya. Cuman memang secara kebetulan Pak, secara kebetulan ketika Kabupaten Indramayu mencanangkan Kampung KB, desa kami yang ditunjuk menjadi tuan rumah, itu saja sebetulnya. Nah, setelah ditunjuk tentu ada tindak lanjut apa? Kader atau kami kemudian dilatih. Kemudian setelah itu juga desa kami dijadikan tempat diklat dari Balai Diklat Cirebon selama 5 hari. Jadi memang pengalaman sedikit Pak yang membuat kemudian kami juga menyatakan ya siaplah Bajeki barangkali dijadikan desa yang untuk studi banding peserta diklat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya jauh bicara, paling tidak begitu Bapak datang di Karangmulia desa kami ini, setidaknya tahu dulu Pak. Ya, tahu dulu artinya bahwa ini desa, kalau di wilayah Indramayu kalau ada mulianya biasanya itu desa pemekaran Pak. Artinya desa pecahan dari desa itu. Jadi seperti Karangmulia, Marga Mulia, Jaya Mulia itu pasti pemekaran. Termasuk Karangmulia ini sebetulnya desa pemekaran dari desa Edu Karanganyar Pak. Jadi kalau Bapak tadi dari jalur Pantura belok, kalau dari arah Bandung belok ke kanan itu desa Edu kami Pak. Desa Ibu kami, kemudian tahun 1982 kami memisahkan diri Pak. Memisahkan diri ini semata karena memang dari sisi letak geografis terlalu jauh, pelayanan juga sulit kan Pak. Jadi oleh karena itu desakan dari para tokoh yang ada di desa kami kemudian ingin memisahkan diri, maka lahirlah desa Karangmulia. Di catatan sejarah Karangmulia atau desa Karangmulia ini lahir pada tanggal 1 April tahun 1980. Bapak Ibu yang saya hormati, berjalannya waktu desa kami sampai hari ini, saya ini masuk kepala desa yang keempat Pak. Dari 82 sampai sekarang, kalau PJ mungkin sering pergantian, tapi UU definitif, UU yang memang proses pilihan oleh masyarakat. Ini kami kepala desa yang keempat, di mana tugas kami atau periode dinas kami itu kami dilantik tahun 2012, nanti terakhir tahun 2018 Februari. Insya Allah 50% lebih mungkin di Indramayu pada tahun 2017 ini di bulan 12 akan ada pilihan UU kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak gede desanya Pak. Ini luas area kurang lebih
385 hektar, Pak. 385 hektar, di mana untuk wilayah darat, Pak, ada 40 hektar, kemudian wilayah pertanian sawah yang terhampar, Bapak lihat mungkin itu kurang lebih 345 hektar. Mayoritas mata pencarian masyarakat kami kebanyakan petani, Pak. Kebanyakan petani. Jadi ada sebagian yang menjadi PKI, tapi mayoritas petani. Petaninya memang nanggung, petani buruh. Jadi bukan petani yang banyak tanahnya, bukan petani buruh. Bapak Ibu yang saya hormati, dari 1982 pergantian kepemimpinan ternyata arah mulia sampai saya jadi gubernur, Pak. Tuh, selalu masuk kategori IDT. Tahu nggak IDT? Daerah tertinggal saja, Pak. Bahkan kalau dulu, Pak, ingat tahun 80-an itu saya masih sekolah SMP, mungkin kalau kita berangkat sekolah itu sepatu itu ditenteng karena memang jalan masih lumpuh, Pak. Termasuk sampai saya dilantik jadi kepala desa pun infrastruktur di desa Karangmulia masih terbelakang, Pak. Makanya kategori IDT selalu nempel. Memang IDT itu sebetulnya satu sisi menyedihkan ya, Pak, karena daerah tertinggal, tetapi dari sisi anggaran kan ada skala prioritas kabupaten tuh. ADD-nya agak gede karena memang kabupaten pengen memperhatikan desa yang tertinggal. Jadi satu sisi memprihatinkan karena kategorinya tertinggal, tapi sisi lain memang bantuannya agak gede. Tapi begitu saya diberi amanah kepercayaan oleh masyarakat, dalam benak saya membangun itu hanya infrastruktur, Pak. Oleh karena itu fokus konsentrasi kami untuk membangun desa Karangmulia ini ya terus hanya infrastruktur. Wah, kan gitu, Pak. Jalan, alhamdulillah sekarang sampai dicor, bahkan dihormi. Bala desa juga sekalipun nggak bagus, paling tidak rapi, kan gitu, Pak. Dalam hati saya, yang namanya kepala desa membangun ya infrastruktur. Padahal membangun masyarakat atau mensejahterakan masyarakat itu kan tugas utama Bu. Dan bukan hanya infrastruktur yang dibangun ternyata gitu. Oleh karena itu ketika kampung KB dicanangkan di Karangmulia, kemudian kami dididik di Balai Diklat Provinsi Jawa Barat tentang 8 fungsi keluarga. Masya Allah, saya merasa ketinggalan sekali. Betapa hebatnya nih program. Karena tadi konsentrasi dan pemikiran saya yang namanya membangun ya kita bangun saja jalannya, ya. Tanpa disadari sebetulnya ketika kita menjadi abdi masyarakat, ketika kita menjadi pelayan masyarakat, sesungguhnya di dalamnya juga sebetulnya sudah ada, sudah masuk 8 fungsi keluarganya itu sudah masuk. Cuman persoalannya tidak terkoordinir dengan baik, ya kan, tidak terintegrasi dengan baik, apalagi tentang anggaran. Ya sama sekali saya apa adanya saja. Artinya ketika saya jadi kepala desa, saya rutin mengadakan pengajian sebulan sekali. Ini kan sebetulnya kan aspek keagamaan tuh masuk tuh, iya kan? Tapi saya nggak tahu kalau itu justru itu fungsi keagamaan dalam keluarga. Saya ada pengajian rutin di musola. Kita kumpulkan warga setempat, termasuk Pak Pong juga ikut pada penceramah. Sekalipun anggarannya, karena tadi kita nggak tahu, kita dari kantong sendiri saja udah jalan. Ketika kita melihat turun ke lapangan, Pak, ada warga kita yang rumahnya mau roboh. Paling yang muncul dalam benak saya tuh, Masya Allah, kasihan amat keluarga saya. Rasa kasihan muncul. Padahal setelah kita didiklat di sana, ada aspek kasih sayang kita. Saya paling bantu dari kantong saya, Pak. Dibelur ya Pak, ini beli semen ya Pak. Kan kayak gitu. Setelah belajar dididik di Bandung, itu kasih sayang kita terhadap warga kita yang miskin, yang rumahnya mau roboh. Akhirnya apa? Ke depan, ya bukan lagi dari kantong. Anggaran negara ini kok besar, kenapa tidak saya masukkan saja dalam APBD?
kita nggak sadar kan? Karena memang kita belum dididik, karena kita belum dididik di Bandung. Coba ibu nih, ya UPT istilah dididik saya, pemikirannya terus berkembang tanpa kita sadari Pak. Kebetulan Karangmulia juga ini masyarakatnya sungguh sangat kompak Pak. Ada mobil siaga, kalau Bapak lihat samping kami bahkan punya 2 Pak. Yang satu hasil swadaya, yang satu alhamdulillah dapat hadiah dari Ibu Bupati sebagai desa berprestasi. Afifi itu Pak, udah 1 tahun kita miliki. Apa peruntukannya? Kalau yang kijang sudah lama, dan pada saat memiliki mobil pincang yang hasil swadaya, maka peruntukannya apa? Membantu orang miskin. Ketika sakit kita antarkan ke rumah sakit, supirnya pamong, ada itu aspek keluarganya itu kan, fungsi dalam keluarga itu ada. Apalagi Ibu Ade kalau sudah memerintahkan, Pak Uwo aseptor dikirim ke Indramayu, Pak Uwo kirim ke kecamatan. Gua nggak beli bata duit, nggak punya duit Bu Ade, udah pakai mobil siaga yang gratis. Aspek apa? Fungsi apa? Ada produksi ternyata. Jadi tahunya saya ketika bicarakan kampung KB, dalam pemikiran saya awalnya, ya kampung KB sih ya paling gua ngomong suntik, ngomong pasang iklan, ngomong ya paling disuruh gitu-gitu aja. Saya nggak tahu. Sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sebelum diklat, pemikirannya ya ketika dilatih didiklat tentang kampung KB ya paling mengkondisikan sebuah blok, kemudian warganya suruh masuk dengan KB ya kan. Itu padahal lebih luas dari itu. Artinya ini Jokowi ini hebat banget, cerdas banget. Apalagi waktu bicarakan Pak Jokowi nggak jauh dari Kelapa ini bisa mendapat. Termasuk saya ketika Januari 2015 bicarakan, itu biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Tapi begitu Pak Wakil Bupati hadir, mungkin bisa dilihat kegiatannya di monitor, hadir di desa kami Pak. Kemudian dicarakan, kita juga masih ngambang, masih ngambang dulu. Ini setelah Pak Jeki di Bandung ngomong ini itu, ini ilmu yang sungguh sangat bermanfaat. Tepuk tangan dulu untuk kalian kita provinsi. Iya. Apa sih sebetulnya yang kemudian kita mengetahui? Karena tujuan kita kan sebetulnya apa sih? Mengabdikan diri, termasuk ibu UPT, bapak UPT juga mengabdikan diri untuk dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Mudah-mudahan ada nilai ibadah kan di situ kan. Bapak Ibu Pansin selesai, saya juga setelah jadi buku juga selesai. Iya kan? Apa yang kami lakukan untuk memperoleh data konkret? Dibentuklah kader-kader itu. Tanpa kader apalah artinya saya dan aku ini nggak bisa. Hidup dulu kader. Dibentuk kader, kemudian kita klasifikasi. Kita tempatkan orang-orang yang memiliki kapasitas di bidangnya masing-masing. Yang 8 kursi keluarga kita pilih-pilih orangnya. Siapa yang menguasai keagamaan, siapa yang menguasai ekonomi, siapa yang menguasai kasih sayang, siapa yang menguasai sosial budaya, siapa yang menguasai pendidikan. Saya kelompokkan. Setelah dikelompokkan kemudian kita bentuk, kita berikan katakanlah buat SK gitu supaya mereka juga semangat. Pak, tanya kadernya berapa gajinya sama Pak Guru? 1 juta. Ibu-ibu kader paling sama Ibu Guru diberikan batik, kerudung. Senang, tapi bukan itu mereka motivasinya, bukan. Tapi pengen berpartisipasi bantu Pak Kubu membangun desa Karangmulia dalam rangka mensejahterakan warganya. Itu yang paling utama. Saya perintahkan masuk ke keluarga masing-masing untuk mendata. Dari pendataan itulah Pak, sesungguhnya akan kita ketemukan persoalan di dalam keluarga. Karena kemajuan desa, kesejahteraan desa ini sesungguhnya dimulai dari keluarga. Saya ambil contoh. Agar saya suruh masuk ke rumah. Satu rumah ternyata di situ ada balita. Saya ambil contoh saja ya Pak ya. Ada balita. Di situ ada anak sekolahnya. Di situ ada pengantin baru, tapi belum lama, tapi usianya juga sebetulnya usia muda. Di situ ada orang tua
banyak. Nah, setelah saya beritakan untuk nyurvei, untuk mendata, nanti kita hubungkan dengan 8 fungsi tadi, mana yang masuk. Artinya ketika keluarga itu memiliki balita, contoh, bagaimana dari aspek pendidikan? Wah ini Pak U, ini sudah 5 tahun ini, harus didorong ini, suruh masuk PAUD ini. Karena gitu, pendidikan yang bergerak. Kemudian ketika ada remajanya, punya anak remaja, apalagi putus sekolah, ini kan didorong juga pendidikan, jangan sampai putus sekolah. Ada pengantinnya, harus punya kemandirian di pengantin muda nih, kan gitu kan. Jadi dari hasil pendataan ini maka akan muncul persoalan di mana nanti diinventarisir Pak, persoalan-persoalan dari setiap keluarga. Nah, laporan kader kepada kami tentu ditindaklanjuti dengan apa? Dengan anggaran, perhatian kami desa. PAUD tertulis bikinkan anggaran untuk guru-gurunya 5 juta 1 tahun untuk PAUD. Nanti kita bisa lihat Pak, anggaran Desa Karangmulya dalam rangka menyongsong, dalam rangka ikut berpartisipasi, dalam rangka menggerakkan kampung KB. Nanti di akhir bisa lihat berapa semuanya, kalau nggak salah 135 juta tuh Pak. Yang sudah naik BTA harus sekolah madrasah, sudah tertulis buat anggaran untuk gurunya, bantu tuh 5 juta. Ada. Nah pengajian Pak U, pengajian ini juga menghadirkan ustaz. Setiap kali ibu-ibu datang juga ya minimal dikasih Senin kan gitu kan. Udah setahun 5 juta juga cukup, jangan gede-gede pengajian Pak. Dapatnya nanti yang gede pahalanya saja lah. Saya masukkan untuk kegiatan itu. Ya. Jadi sebetulnya Pak, bergeraknya kader dalam rangka mendapatkan data yang akurat di lapangan tanpa dukungan materi atau dukungan anggaran dari pemerintah desa, ya nol, kegiatannya gimana mau jalan. Kader muter-muter laporan ke Pak U, tinggi je. Tapi seksi, saya tuh di seksi perlindungan Pak U, tapi ternyata sih warga yang saya kunjungi itu anaknya belum punya akte lahir si Pak U. Ya kan, sementara orang nggak mampu Pak U, minta dibantu itu. Ini fungsi perlindungan kan salah satunya. Semua administrasi di keluarga itu akte, KTP, KK harus punya. Dan kader kita ketika mendata mencatat untuk itu. Ketika ketemu warga miskin ya sudah, kita yang ngalah. Karena memang anggarkan juga. Ada anggarannya, kenapa? Sekarang Pak, kalau dulu saya bilang, kalau melihat warga saya yang rumahnya bobrok, saya dari kantor. Sekarang ya enggak. Di ADD Pak, yang di DD Pak, dana desa yang dikeluarkan dari APBN ini sifatnya wajib. Ya, desa harus membangun atau merehab 3 rumah Pak, yang memang tidak layak huni. Anggarannya sudah jelas, 1 unit 10 juta. Kadang-kadang saya ambil kebijakan, sudah karena warga di kampung ternyata lebih dari 3, sudahlah dibagi saja. Yang penting ada perbaikan. Kan gitu. Bagaimana di bidang ekonomi? Alhamdulillah ini berkah sekali Pak Saki. Mau ada diklat kemarin dari Basnas. Ini ada bantuan untuk 25 orang fakir miskin yang memiliki kreativitas usaha kecil-kecilan. 1 orang 900.000, tetapi kemudian harus didirikan koperasi. Jadi 500.000 untuk simpanan pokok, 500.000 untuk simpanan pokok, 100.000 untuk kepengurusan legalitas koperasi, yang 300.000 dibagikan kepada warga fakir miskin untuk dikelola, untuk dikembangkan sebagai modal usaha. 25 orang berkah, alhamdulillah warga saya masuk kategori miskin dapat bantuan. Ini ekonomi, gerak ekonomi akhirnya. Koperasinya juga jalan. Jadi
Saya yakin, saya juga dulu Pak Bu, Ibu PT, sebelum saya diklat, agak kelangap longoy. Ya artinya kampung KB rata-rata pemikirannya, wis warganya mau suntik, mau ngimpil, ya begitu saja. Padahal ketika dibentuk kampung KB termasuk saya juga sebetulnya belum semua nih Pak Bu. Makanya di sini ada sebutan kampung KB Intan Kemuning yang kita bawahi baru 1 RW Pak. 1 RW ini terdiri dari 325 kakak Pak. Ya jumlah penduduknya kurang lebih 393. Ya. 933 ada 325 yang baru kita tangani. Ini lokasinya di depan ini Pak. Ini 1 RW terdiri dari 2 RT. Saya namakan Intan Kemuning. Dulu juga kami ekspos di Bandung. Kenapa Pak? Oh, area Intan Kemuning. Nah, Intan Kemuning ini sebetulnya legenda Pak, yang kemudian saya abadikan. Intan Kemuning ini nama sebuah putri Bupati Indramayu kedua, Suwerdi, namanya Intan Kemuning. Ya sudah, saya abadikan saja nama tersebut kan gitu. Jadi kalau kita pilah kata per kata, ya Intan itu kan permata, Kemuning yang kekuning-kuningan apa itu? Baguslah maknanya sih. Mudah-mudahan kampung KB yang saya kondisikan dengan nama Intan Kemuning juga ya akan bagus. Amin. Indramayu panas nih Pak Bu, Pak Bu, saya juga merasa panas. Bapak Ibu yang saya hormati, saya yakin kalau 8 fungsi apa ya, apal-apalan di rumah juga bisa ya. Tapi bagi saya penting gak penting itu. Setidaknya kegambar. Pulang dari praktek lapangan di desa kami terbayang. Oh ternyata memang salah satu kunci bergeraknya kampung KB, salah satu kunci kampung KB berdaya, ada koordinasi, ada sinergitas antara penggerak dengan penguasa desa, dengan kepala desa, dengan guru. Bapak Ibu UPT punya teori sahabat hebat dalam praktek. Pulang dari Bandung ya hebat banget gitu. Begitu datangin salah satu kepala desa, beli nyambung, nggak firm, nggak respect, nggak respon. Jalan nggak Bu teori Bapak, ilmu Bapak? Gak bakal jalan. Makanya saya bersyukur sekali, sayanya respect karena memang ini bagian dari tugas pemerintah desa untuk mensejahterakan masyarakat. Dukungan dari luar juga seperti UPT, Ibu Ades, Pilkada ini luar biasa. Ada kami Pak Bu tiap Sabtu kumpul, terus ibu-ibu bakal kumpul akeh. Ada arisan, ada kadang-kadang kalau sudah mendekati kegiatan apapun ya belajar joget-joget, ya kan? Tapi kemudian yang lebih penting kemudian mereka mengevaluasi tugas masing-masing yang sudah diberikan, dievaluasi. Dan kita ya selalu monitor. Ini dari 135 juta yang kita alokasikan ini sebetulnya tidak pure semuanya pemberdayaan Pak. Saya juga punya mimpi karena ketika ke Banjar sudah ada gapura. Ya kan? Anda memasuki kampung KB. Wah, saya juga banyak duit, kenapa? Mau bikin. Dianggarkan masa ini 2017 nih. Berapa juta? 20 juta ya? 20 juta ada. Nanti kalau tahun depan tinggal 20 juta saja. Tahun depan berkunjung lagi ke sini, nanti jangan kaget. Begitu masuk nanti sudah ada gapura. Selamat datang di kampung KB Intan Kemuning. Nanti kalau malam nyala. Wow, nah, Bapak mungkin nanti setelah selesai acara ini juga mungkin akan melihat data-data di sekretariat. Ini sebetulnya sekretariat juga baru pinjem Pak. Ya orang baru 1 tahun Pak dicanangkan, anggaran juga baru kita buat, akan cair 2017, wajar masih belum apa-apa. Tapi sesungguhnya kegiatan sih jalan. Tapi kami sudah punya bangunan Pak, tinggal direnovasi saja. Dan saya masukkan ke KPBS, biaya anggarannya masuk. Kemudian bicara tentang aspek atau fungsi lingkungan juga Pak, yang ada di 8 fungsi itu, bahwa lingkungan salah satunya kita alokasikan dana
di APBDes itu untuk drainase, untuk spal Pak. Di wilayah Kampung KB ketika kita lihat ada saluran air yang tersumbat karena memang tidak dibangun spal, saya malah kasih yang nggak sedikit, lumayan tuh 30 juta nggak salah. Jadi aspek lingkungannya, fungsi lingkungannya kita hidupkan, itu kan fisik Pak ya, fisik. Tapi justru pengaruhnya, dampaknya yang tadi dalam rangka menuju kesejahteraan. Banyak sekali bantuan-bantuan dari dinas hasil kerjasama atau alokasi dana desa termasuk ADD juga yang kemudian kami peruntukkan untuk wilayah khususnya Kampung KB. Di Kampung KB ada sumber air bersih, ini dalam rangka aspek lingkungan. Ya, jadi kalau di monitor mungkin bisa lihat ada gambar tower. Ini khusus satu RW ini ada 3 Pak sumber air, di mana ini pertama dapat bantuan dari PDAM, kemudian dari Cipta Karya, yang satu juga dari BUMDes. Nah, Indramayu kan terkenal Pak, kalau kemarau airnya susah, kata-kata kalau kita lewat ke Kertasmaya ke sana banyak orang yang mandi pinggir jalan tuh Pak, dikali. Kesan yang ditangkap oleh kita, wah Indramayu sulit sekali di air bersihnya. Tapi di Karangmulya, alhamdulillah, berkat bantuan APBDes, berkat bantuan dinas-dinas terkait, satu RW ada 3 bantuan air bersih. Sistem pengelolaannya gimana? Kita punya BUMDes. Ini ekonomi nih, maksudnya kayak ekonomi kan, fungsi ekonomi. Kita punya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Anggarannya tiap tahun juga saya alokasikan 50 juta. Dalam rangka apa? Ikut mesejahterakan masyarakat. Salah satu diantaranya kan itu kan lingkungan kan. Bagaimana mau disebut sejahtera kalau mau mandi aja airnya susah? 1 titik air bersih bisa mengcover 300 rumah, 60 rumah bukan 300, 60 rumah Pak, 40 sampai 60 rumah. Bagaimana iurannya Pak Bu? Yang manajemen BUMDes biasanya berpublikasi kayak PDAM, tapi mereka justru diringankan, ya kan? Biasanya kalau nyambung ke tetangga saudaranya 1 bulan bisa 50.000, tetapi dengan publikasi akan jauh lebih murah. Bahkan ada celoteh umur begini Pak, ada warga kita yang 1 bulannya hanya menghabiskan 2 kubik saja. Kalau 1 kubik 2.500, 2 kubik berapa? 5.000 rupiah. Pak, ini amat kok Bapak, orang saya kalau mandi merendam doang, terus saya angkat lagi badannya, airnya kan tetap saja katanya tidak berkurang. Pantesan Bapak tiap bulan bayarnya cuma 2 kubik, gak pernah berkurang. Kalau mandi merendam saja, setelah merendam Pak, baru saya angkat lagi, udah pakai anduk, airnya agak berkurang banyak katanya Pak. Ini nih Pak, jadi kembali ketika Bapak pulang dari Karangmulya, coba Bapak melakukan pendekatan dengan kepala desa. Kuncinya kepala desa mau nggak mensejahterakan masyarakatnya dengan program Kampung KB. Ketika tidak mau, jangan harap teori Bapak bisa diterapkan dengan baik. Tentu pendekatan juga dengan baik-baik, dirayu kayak Pak Bu nih Pak. Saya yakin kalau kepala desa punya misi untuk membangun dan mensejahterakan rakyat, justru program Kampung KB ini yang satu dulu dari dulu, karena saya kehilangan jejak gimana ini bangun desa ini. Saya bisanya hanya membangun fisik saja, Pak Bu aja. Jangan soal becek lah yang dibangun. Pak Bu, gak saya becek. Pak Bu, gorong-gorong jembatan rusak. Begitu saja. Ya kan? Jauh lebih penting Pak, ketika masyarakat kita justru dibangun mentalnya daripada fisik. Basic 1 tahun bubrah Pak, rusak Pak. Saya tiap tahun renovasi jalan, tiap tahun renovasi kan. Tapi mental, ya kan Pak, kalau sudah ditanamkan, ya kan, mentalnya bagus, kita membangunnya juga ya. Begitu ada war-war dari bangun desa Pak, ada siapa aktif, karena dia sudah merasa memiliki desa ini, pengen membangun, pengen berpartisipasi, berangkat semua, karena mentalnya sudah dibina lewat keagamaan, lewat aspek-aspek yang lain. Jadi saya yakin Pak, 8 fungsi kalau berintegrasi, saya yakin. Perlindungan juga sama Pak. Perlindungan kan bukan hanya sekedar kita melengkapi dokumentasi anak yang belum punya keluarga yang belum punya kakak, tapi Bapak perlu tahu, berkahnya saya dari kepala desa di Karangmulya, dari sisi infrastruktur saya firm konsentrasi untuk membangun, dari sisi ekonomi juga kurang lebih ada 200 TKI yang ada di Korea Selatan.
Ketika bermasalah, ini tugas kami beri perlindungan. Termasuk kita mengunjungi rumah, terutama yang berangkat ke Korea Selatan, tapi tidak banyak juga, atau ya tidak banyak juga yang ke Taiwan. Ya, kadang-kadang trafficking, pengertian trafficking, ya kan? Kebanyakan lah SDM masyarakat kita wajar lah, sekolahnya juga terbatas. Jadi kita, dari kader-kader tadi yang kemudian diberi arahan sama kita bahwa anak yang belum masuk usia menjadi TKI di luar jangan sampai terayun oleh sponsor. Itu kan bagian dari perlindungan, Pak, perlindungan kita terhadap warga kita. Panas, saya ngomong juga kayaknya sudah panjang lebar, nanti boro-boro ngerti malah bosen ya Bu ya. Ya, jadi kayaknya pertemuan sampai di sini, tapi nanti Pak Maksum ada sesi tanya jawab ya. Ada sesi tanya jawab. Kalau untuk data saya nggak bicara di sini, nanti PPDes juga bisa dilihat Pak lewat monitor berapa sih kubu Karangkuria itu menganggarkan untuk geraknya kampung KB di sini itu ada Pak. Insya Allah tuh bisa dilihat dan nanti bisa di-copy. Jadi memang kata kuncinya bagaimana pemerintah desa lewat UU ini mau membangun Pak. Jadi bagi saya program Kampung KB sebuah inovasi Pak. Bagi saya sebuah jurus yang jitu dalam rangka kesejahteraan masyarakat kita. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak miliki, pengabdian yang nanti Bapak miliki di masyarakat bisa bermanfaat sehingga langkah Ibu merupakan sebuah ibadah yang nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf Pak, barangkali ada kalimat yang memang kurang berkenan di hati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, ada tanya jawab.